Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical method. Topiknya masih sama dengan previous video gitu ya, yakni partial difference equation but part 2 gitu ya. Adapun layoutnya gitu ya, langsung gitu ke elliptical equation, kemudian direct method and Gauss-Seidel method gitu ya. Ini lumayan shorter gitu ya, compared to previous video or another differential equation video. So langsung aja gitu ya, elliptical equation gitu ya. Mungkin masih ingat gitu ya, kemarin kita ngomongin bahwa kalau ngomongin PDE gitu ya, itu kita harus lihat ini gitu ya, B kuadrat min 4AC nya, apakah dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, karena cara penyelesaiannya pun beda sesuai dengan jenisnya gitu ya. Nah untuk ini gitu ya, untuk elliptical equation gitu ya, berarti B kuadrat dikurangi min 4AC kurang dari 0 gitu ya. Kira-kira kalau kayak gini bentuknya seperti apa gitu ya. Nah kalau kemarin gitu ya, itu ada unsur time-nya gitu ya, atau ada unsur ininya lah gitu, salah satunya gitu ya. Nah kalau ini itu dia lebih ke kayak gini, do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Karena kan kemarin untuk ngomongin differential equation itu kan yang order 2 gitu ya. Jadi misal kayak gini, nah kan kayak gini ya awalnya gitu ya, persamaan umumnya. Nah berarti kalau kurang dari 0 gitu ya, berarti B kuadrat min 4AC gitu ya kurang dari 0. Nah kan untuk elliptical itu bentuknya khas kayak gini gitu ya. Berarti otomatis di sini gitu ya, A-nya ini kan berarti sama dengan 1, kemudian B kuadratnya 0 karena kita nggak ada komponen ini gitu ya, kemudian C-nya ini gitu ya sama dengan 1 gitu ya, otomatis B kuadrat 0 gitu ya dikurangi 4 kali 1 kali 1 gitu ya, otomatis minus 4 kurang dari 0 gitu ya. Itulah kenapa dikatakan dengan elliptical equation kayak gitu. Nah contohnya kalau elliptical equation itu seperti apa gitu ya, contoh soalnya. Nah karena dia itu kalau kalian lihat gitu ya, dimensinya itu sama gitu ya antara do x sama do y gitu ya. Jadinya di sini tuh lebih ke area. Nah di sini tuh contohnya adalah misal kalau punya sebidang petak atau sebidang tanah, atau kalau di sini tuh kayak plate gitu ya, misal seolah-olah kayak ada lempengan tembaga atau apa gitu ya. Nah kita pengen tahu bagaimana sih persebaran panas di dalam lempeng tersebut, misal kayak gitu ya. Nah misal gitu ya, dari lempeng itu kita bagi menjadi grid kayak gitu kan. Nah gridnya ini kan berarti kalau di sini ini do x gitu ya, ini adalah do y kayak gitu. Nah misal kalau ada panas gitu ya, di sini dikasih panas gitu ya, otomatis kan di sini terpanasi tuh gitu ya. Nah berapa biasanya yang disuruh nyari itu kira-kira berapa perubahan panas di dalam lempeng kayak gitu. Makanya di sini kita hanya punya dimensi dx dan dy gitu ya. Nah untuk metode yang digunakan gitu ya, sama yang tadi seperti yang tadi saya bilang di outline, cukup simpel, yakni direct method gitu ya sama Gauss-Seidel method gitu, dan ini pretty easy lah gitu ya dibandingkan yang kemarin kayak gitu. Nah direct method gitu ya, kalau tadi contohnya berarti dia do kuadrat t ditambah do x kuadrat ditambah do kuadrat t per do y kuadrat, kan kayak gini ya, persamaan umumnya gitu ya. Nah ini masih sama gitu ya, karena ini adalah second order gitu ya, sama kayak kemarin kita mendekati dengan differentiation gitu ya, dengan differentiation di breakdown supaya dia bisa diselesaikan dengan cara numerical method, jadi cuma ada plus minusnya. Jadi misal do kuadrat t per do x kuadrat gitu ya, untuk dimensi e sama dengan j gitu ya, itu berarti bisa didekati dengan
differentiation jenis yang sentral gitu ya. Berarti kayak gini kan, ditambah TI min 1, J dibagi dou X kuadrat, kayak gitu kan. Nah ini sama juga untuk Y nya seperti itu, kemudian dia disubstitusi gitu ya. Nah nanti hasilnya boleh dicoba sendiri gitu ya. Intinya nanti hasilnya itu adalah TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI J plus 1 gitu ya. Jelek banget ya. sorry aku sendiri aja nggak bisa baca gitu ya. TI plus 1, J gitu ya. Kemudian TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI J plus 1 ditambah TI J min 1 dikurang 4 TI, J sama dengan 0. Nah intinya ketika tadi gitu ya, ini kan untuk yang sumbu X gitu ya. Untuk sumbu Y juga sama gitu ya, cuman bedanya adalah Y gitu ya. Nanti kemudian disubstitusikan ke sini. Setelah terselesaikan hasilnya adalah ini rumusannya untuk direct method kayak gitu. Ini rumusan umumnya gitu ya. Udah sampai sini gitu ya. Itu pretty easy banget kayak gitu. Nah kemudian mungkin agak bingung gitu ya, seperti biasanya langsung aja ke cara mengerjakan gitu ya, biar kayak lebih mudah lah, lebih apa namanya, kalau langsung soal tuh biasanya lebih paham ya. Nah misalnya di sini gitu ya, an area of 2,4 sampai 3, mm gitu ya, jadi ada area panjangnya gitu ya. Kok panjangnya sih ya, panjangnya gitu ya. Yang ini gitu ya, dia 3 meter dan ini 2,4 meter gitu ya. Nah subjected, ya ampun, subjected to air temperature spreading. Jadi ada yang tadi saya bilang gitu ya, ada suhu yang dia menyebar gitu, ada suhu yang menyebar gitu ya. Nah kemudian kalau misal gitu ya, square Great length gitu ya, panjang ininya itu adalah 0,6, berarti di sini dou X dan dou Y gitu ya, dou X sama dengan dou Y sama dengan 0,6 gitu ya. Find the temperature at the interior nodes gitu ya, di interior nodes gitu. Use direct method gitu. Nah di sini ada yang kurang gitu ya di soalnya. Nah bagaimana kita tahu suhu di dalam kalau kita nggak tahu suhu yang ada di luar? Karena di sini kan pasti ada suhu yang datang gitu ya. Nah di sini tuh diketahui gitu ya, suhu di daerah sini tuh 75 derajat Celcius, kemudian di sebelah timur gitu ya, ini 100 derajat Celcius, utara 300 derajat Celcius, dan di sini 50 derajat Celcius. Nah untuk internode gitu ya, itu dianggap 0 derajat kayak gini. Nah kira-kira berapa sih suhu di ini gitu ya, kalau dia misal gitu ya, suhu di sekitarnya gitu ya, yang masuk ke suatu area ini berbeda-beda. Oke langsung aja gitu ya, kita ke sini gitu ya, ke elliptical exercise gitu. Nah supaya enggak ini gitu ya, kita aja oke, gini ya, kan kayak gini nih gitu ya. Nah ini saya tulis direct method gitu. Nah tadi kan di sini gitu ya, itu adalah 100 derajat Celcius, kemudian sebelah utara gitu ya 300 derajat Celcius, kemudian sebelah barat 75 derajat Celcius, dan selatan 50 derajat Celcius. Ada suhu yang masuk ke dalam suatu sistem gitu ya, misalnya seperti ini. Nah kemudian gitu ya, yang ditanyakan adalah berapa suhu di dalam sistem bila di misal initial node-nya gitu ya, in node-nya gitu ya, itu sama dengan 0 derajat Celcius kayak gitu. Tadi diketahui bahwa lebarnya ini adalah 3 meter gitu ya. Kemudian ini gitu ya, bagian X-nya ini adalah 2,4 dengan ukuran gitu ya, ini dan ini sama gitu ya, dou Y sama dou X gitu ya, dou Y sama dengan dou X sama dengan 0,6
meter kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus mengetahui ada berapa banyak grid sih di sana gitu ya. Nah, berarti kita ngomongin di sumbu X gitu ya. Misal di sumbu X. Kita anggap aja sumbu X itu sebagai M gitu ya. Berarti untuk mendapatkan M, berapa banyaknya M gitu ya, itu sama dengan lebarnya gitu ya dibagi do X gitu ya. Berarti kan di sini 2,4 gitu ya. 2,4 dibagi 0,6 berarti ada 4 grid gitu ya. Ada 4 titik gitu. Kemudian ini ya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kemudian untuk N, untuk sumbu Y itu kita anggap N gitu ya. Berarti N sama dengan L per do Y, berarti sama dengan 3,0 dibagi 0,6 sama dengan 5 grid kayak gitu. Nah, apa yang kita diketahui selanjutnya? Yang diketahui selanjutnya adalah tadi gitu ya, boundary-nya gitu ya, bahwa T 0,J gitu ya. Berarti di sini tuh J gitu ya, ini warna yang berbeda aja deh biar nggak bingung. Nah gitu ya, berarti berarti ini gitu ya, ke sini gitu ya, kan ini J gitu ya, ini ke sumbu J, dan ini adalah I gitu ya. Berarti ini adalah 1 sampai M gitu ya, ini adalah 1 sampai N kayak gitu kan misalnya. Berarti T 0 sama J sampai berapapun gitu ya, J nya berubah gitu ya, itu nilainya adalah 75 derajat Celcius gitu ya. Untuk untuk J sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu sama dengan 75. Kemudian yang diketahui lagi ini gitu ya, T 4, J yang sini gitu ya, sebelah sini gitu. Berarti T 4, J sama dengan 100 derajat Celcius. Untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Terus selanjutnya ini gitu ya, untuk T I, 0 gitu ya, itu sama dengan 50 derajat Celcius, dengan I sama dengan 1 sampai 4 gitu, gini aja gitu ya. Kemudian T 0, I gitu ya, T I, 5 gitu ya, ini gitu ya, sama dengan 300 derajat Celcius kayak gitu kan, kayak gini gitu ya. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan persamaan utama direct gitu ya, direct. Masih ingat tadi gitu ya, bahwa T I plus 1, J ditambah T I min 1, J ditambah T I J plus 1 ditambah T I J min 1 dikurang 4 T I, J sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan utamanya. Nah, terus kemudian apa kita lakukan? Ya, melakukan iterasi gitu ya. Berarti kita lakukan iterasi dari mana gitu ya? Dari I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 kayak gitu. Kita masukin aja gitu ya. Berarti T sama dengan 1, I sama dengan 1, berarti di sini adalah T 2,1 ditambah T 0,1 ditambah T 1,2 ditambah T 1,0 dikurangin 4T 1,1 sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, terus kita masukkan apa yang bisa dimasukkan. T21 ada atau enggak? Enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada tetap aja. T0,1 ada enggak? Ada gitu ya. T0,1 berarti masuk sini gitu ya. Berarti 75 ditambah T1,2 ada enggak gitu ya? Enggak ada. Ya udah, let's see apa? Biarin aja. T1,0 ada gitu ya, 50. Kemudian ini 4T 1,1 ada enggak? Gitu ya. Nggak ada gitu ya, berarti biarin aja gitu. Nah, setelah ini kemudian kan kita dapat satu persamaan tuh gitu ya, minus 4T 1,1 ditambah T 1,2 ditambah T 2,1 sama dengan minus 125 gitu ya. Ini persamaan pertama gitu ya. Usahakan selalu dari grid yang kecil. Kenapa dia gitu sih? Dari grid yang kecil gitu ya, diurutin gitu. Nah, ini gitu ya, kemudian ini ke sini gitu ya, ini gitu ya, kemudian ini
dan ini adalah ini adalah persamaan yang pertama gitu ya. Kemudian gitu ya, itu baru I 1,1 gitu ya. I 1,1 J sama dengan 1, I nya masih tetap gitu ya, J nya sama dengan 2 gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya sama gitu ya, berarti T 2,2 gitu ya ditambah T 0,2 gitu ya ditambah T 1,3 ditambah T 1,1 dikurangin 4, T 1,2 sama dengan 0 gitu ya. T 1,1 ini yang ada nilainya yang mana? Jelas ini gitu ya. Kemudian ada lagi enggak gitu? Ada lagi enggak? Enggak ada gitu ya. Cuman itu doang ya. Berarti kita pindah ruas gitu ya. Berarti T 1,1 gitu ya dikurangi 4T 1,2 ditambah T 1,3 ditambah T 2,2 sama dengan minus 75, karena T 0,2 ini kan tadi gitu ya boundary-nya ini gitu ya, yang ini gitu. Nah akhirnya ini adalah persamaan kedua gitu ya. Nah terus gimana? Ya diteruskan gitu ya, ketika J sama dengan 3 bagaimana, J sama dengan 4 bagaimana gitu ya. Dan kemudian untuk I gitu ya, untuk I sama dengan 2, 3 sama itu I nya cuman berapa? Karena cuman di dalam doang gitu ya, karena cuman ada di dalam doang, berarti gitu ya I nya cuman ada 4 ya, cuman ada ini doang, 1, 2, 3. Sedangkan untuk J nya ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Berarti nih gitu ya bahwa karena kan yang samping ini sama-sama dikurangin 1 gitu ya, karena kan di sampingnya udah ada nilainya dan yang dicari kan cuman interiornya gitu ya. Berarti di sini I nya tinggal 2 sama 3 dan masing-masing dari I nya ada J 1, 2, 3, 4 dan ini juga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah in the end gitu ya, you will have 12 equation kayak gitu. Terus bagaimana Bu equationnya? Ya nggak bagaimana gitu ya, nanti akan jadi seperti ini gitu ya. Saya pindah. Bisa diselesaikan? Iya bisa gitu ya. Apa ya enggak gitu ya, semua bisa diselesaikan gitu. Menyelesaikannya pakai apa gitu ya? Ya seharusnya sudah bisa pakai komputasi, karena kan pasti di praktek itu sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan matriks gitu ya, berapapun besar matriksnya itu kan bisa diselesaikan gitu ya. Dan ini kan bisa diselesaikan dengan Gauss biasa atau Gauss Jordan atau apapun. Kalau kalian udah punya pakem matriksnya, udah tinggal dimasukin aja nilainya, nanti juga pasti akan ketahuan gitu ya. Nah coba kita tes dulu untuk yang persamaan pertama gitu ya. Persamaan pertama kan ini gitu ya, berarti T 1,1 minus 4 gitu ya, ini minus, jangan warna ini deh. Nah ini gitu ya, yang ini gitu, minus 4 T 1,1 gitu ya, 1,1 sama dengan minus 100, ini kemudian T 1,2 gitu ya, T 1,2 ini gitu ya, kemudian T 2,1 gitu ya, ini kan nggak ada makanya 0, adanya langsung ini kan ke skip 2, makanya minus 125 gitu ya. Itu yang persamaan pertama gitu. Kemudian untuk persamaan kedua berarti ini gitu ya, T 1,1 1 gitu ya, kemudian min 4T,1 4 gitu ya, ini min 4T 1,2, kemudian T 1,3 1, kemudian kita skip 2 kali gitu ya, ini skip 2 kali kan, ini ke skip gitu ya, ininya gitu ya, berarti udah langsung 2,2, berapa nilainya? Minus 0,75. Indian setelah kalian mendapatkan semua persamaannya, ini harusnya jadi matriks 12 kali 12 kayak gitu ya. Udah gitu ya, tinggal diselesaikan. Pretty easy right? Direct method. Nah berarti udah bisa diselesaikan. Kalau gitu kita bisa pindah ke yang lain gitu ya. Ini tadi juga udah selesai gitu ya. Nah yang satunya itu apa? Yakni Gauss Seidel gitu ya. Dan ini mungkin juga udah familiar banget lah ya sama kalian gitu. Kalau Gauss Seidel gimana? Tadi everything about the same with direct method gitu ya, sampai kalian mendapatkan rumus umumnya gitu ya. Tadi kan kayak gini, do kuadrat T do X kuadrat ditambah do kuadrat T do Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita dapat persamaan umum solusinya gitu ya, setelah menggunakan central
differentiation gitu ya. Nah hasilnya itu adalah TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI J plus 1 ditambah TI J min 1 dikurangin 4 TI, J sama dengan 0. Kan ini kan persamaan umumnya gitu ya. Nah dari sini ya balik lagi seperti biasanya. Seperti biasanya tuh kayak gimana Bu gitu ya. Ya kalau kita pengen mencari gitu ya nilai di suatu titik, berarti kita menggunakan aturan Seidel gitu ya. Berarti kita pindah ruaskan. Yang kita cari adalah TI, J. Berarti yang lainnya adalah TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI J min 1 dibagi 4 gitu. Kan kalau Gauss Seidel kan kayak gitu. Harus dia dijadikan apa yang mau kita cari yaitu semua dipindah ruaskan kayak gitu. Ini gampang banget gitu ya, dan ini udah pernah, jadi cuman ngulang doang karena gampang gitu ya. Sebenarnya terkait Gauss Seidel ini ada lagi gitu ya, apa namanya, metode turunan dari Gauss Seidel, tapi sebenarnya Gauss Seidel juga, yakni namanya Lieberman gitu ya, metode Lieberman. Jadi dia Gauss Seidel yang menggunakan relaxation. Dia tuh sama gitu ya, Gauss Seidel tapi menggunakan relaxation. Maksudnya gimana gitu ya, kan ini udah dapat nih TI, J gitu ya. Nah kalau Lieberman gitu ya, ada rumus tambahannya TI, J relax gitu ya, itu sama dengan function relaksasi dikali TI, J new gitu ya, ditambah 1 dikurang alpha TI, J old kayak gitu. Nah nanti dalam proses iterasinya jadi ada 2 kali setelah dia mendapatkan TIJ, kemudian dia dihitung relaksasinya. Itu kalau Lieberman gitu ya. Tapi everything is about the same gitu ya, sama Gauss Seidel. Mungkin pusing gitu ya, ya udah gitu ya, langsung aja ke soalnya. Kayak gimana sih Bu soalnya gitu ya? Masih sama, everything is about same gitu ya, cuman bedanya adalah cari dengan metode yang berbeda. Yang pertama Gauss Seidel gitu ya, kemudian Gauss Seidel method gitu ya, sampai 2 iteration gitu ya kalau perlu, sama absolute relative errornya, kemudian Lieberman gitu ya yang tadi saya bilang, dan weighting factornya itu 1,4 gitu ya. Nah yang terakhir gitu, ini yang agak berbeda, bila gitu ya di bagian kanan dari area tersebut itu terinsulasi gitu ya, jadi dia ngeblok kayak gitu. Nah kira-kira temperaturnya gimana gitu ya, karena kan kita tadi tahu gitu ya bahwa di sini kan temperaturnya itu berapa sih tadi, is about 100 derajat gitu ya. Kan tadi kan dari sini 300, dari bawah itu 50, dari sini itu 75 derajat. Nah kalau insulated berarti sekarang ini nggak ada ininya, nggak ada temperaturnya. Ini kayak gimana ya persebaran panasnya gitu ya, karena nggak ada panas kan, jadi semua ke sana kayak gitu. Nah ini yang ditanyakan. Oke. Kalau kayak gitu kita bisa pindah gitu ya ke, nggak usah lah, sini aja gitu ya. Sorry ya kalau ada background yang mungkin tidak mengenakan karena saya recordnya masih agak lumayan sore, jadinya masih banyak aktivitas manusia. Oke, langsung aja gitu ya ke Gauss Seidel. Nah, Gauss Seidel gitu ya, tadi sama dengan persamaan umumnya gitu ya, cuman bedanya adalah TI, J sama dengan TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI J plus 1 ditambah TI J min 1 gitu ya, dibagi 4 kayak gini kan gitu ya. Semuanya masih sama gitu ya, jadi makanya saya bisa copy aja gitu ya. Ya sorry to say ya, memang saya males gitu kalau nulis 2 kali hal yang sama, jadi saya pindah aja gitu ya. Boundary-nya masih sama. Nah kayak gini kan, boundary-nya masih sama, everything is same gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya sudah, mulai iterasi gitu ya. Kayak tadi kan direct method udah masuk iterasi, ya ini juga langsung mulai iterasi gitu ya. Berarti iterasi ketika I sama dengan 1, J sama dengan 1 gitu ya. Nah bedanya di sini, kalau tadi kan berarti kalau di sini TI, J berarti kita tahu T 1,1 sama dengan
T ini ya, masukin sini T 2,1 ditambah ditambah T 0,1 ditambah T 1,2 ditambah T 1,0 dibagi 4 gitu ya. Nah, bedanya di sini gitu ya. Bedanya di mana? Ya di sini. Nah, kalau tadi gitu ya, sesuatu yang nggak ada, kalau direct gitu ya, dia unknown, just let it gitu ya, let it gitu. Jadi kalau emang nggak ada, ya udah dia di treat sebagai sesuatu yang nggak ada. Nah, kalau saddle gitu ya, kalau dia unknown, dia jadi 0 gitu. Nah, makanya T21 ada nggak? Nggak ada. T0,1 ada 75. T1,2 ada nggak? Nggak ada gitu ya. Kemudian T1,0 ada nggak? Ada gitu ya, 50 dibagi 4, ya udah langsung gitu ya, ketemu jadi 31,25 derajat Celcius kayak gitu. Kemudian gitu ya, masih tetap gitu ya, I sama dengan 1 gitu ya, kita pindah ke J sama dengan 2. Berarti di sini T1,2 sama dengan T2,2 ditambah T0,2 ditambah T1,3 ditambah T1,1 dibagi 4 gitu ya. T2,2 ada nggak? Nggak ada. T0,2 ada nggak? Ada. Kemudian T1,3 nggak ada. Kemudian T1,1 masih ingat saddle gitu ya, bedanya sama Jacobi gitu ya. Once dia ada, dia langsung dipakai. Di sini T1,1 sudah diketahui, berarti langsung dimasukkan, yakni 31,25 dibagi 4. Nah, ini nanti hasilnya misal 26,5625 derajat Celcius kayak gitu. Nah, ini nanti kalian cari gitu ya, sampai J sama dengan 4, kemudian I untuk sama dengan 2, dan I sama dengan 3 kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, bedanya adalah gitu ya, ini kan yang nomor 1 yang nomor 1 untuk Gauss Seidel. Nah, nomor 2 gitu ya, nomor 2 nya adalah kalian disuruh sampai 2 iterasi gitu ya. Nah, ini tuh masih apa? Jangan sedih, ini masih iterasi pertama gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, nanti untuk iterasi kedua berarti balik lagi gitu ya. Ketika I sama dengan 1, J sama dengan 1, kemudian balik lagi T1,1 ya sama dengan ya nilai ini gitu ya. Nilai ini. Saya kecilin. Apa ya, kecil gini ya, kalian paham lah ya, masih sama gitu ya. Nah, cuman bedanya adalah gitu ya, masih ingat Gauss Seidel, once dia ada harus dimasukkan gitu ya. Berarti nanti while you are do iterating pasti akan ketemu semua nilainya gitu ya, termasuk nilai T2,1 ini nanti dimasukkan berapa, bukan 0 ya, ini dimasukkan berapa. Kemudian T0,1 masih sama gitu ya, 75. Kemudian T1,2 berarti kita punya ini nih, ini baru kan. Nah, masukkan tuh gitu ya, 26,5625 ditambah ini kan ada tadi 50 dibagi 4 gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti sama dengan 42,9688 misal kayak gitu. Nah, nanti sama gitu ya, terus dilakukan sampai tadi stop iterasinya kayak gitu. Udah kan? Berarti nomor 1 nomor 2 udah gitu ya. Berarti kita pindah ke nomor 3 gitu ya, menggunakan Lieberman gitu ya. Cuman bedanya adalah tadi TI, J gitu ya, relax itu sama dengan weight factor gitu ya, kali TI, J new gitu ya, ditambah 1 dikurangi alpha TI, J old gitu ya. Nah, ini adalah rumusan utamanya kayak gitu kan. Nah, dari sini juga sama gitu ya. Samanya gimana? 1 gitu ya, step yang pertama, first step untuk melakukan Lieberman gitu ya, kita sama dengan gitu ya, same with Gauss Seidel gitu ya. Jadi sama yang kayak tadi gitu ya. Untuk iterasi pertama gitu ya, ketika I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 gitu ya, maka gitu ya, T1,1 sama dengan tadi gitu ya, T2,1 jangan gini deh, nanti bingung gitu ya, sama berarti di copy aja lah ya. No, bukan yang ini, bukan yang ini. No,
maaf ya. Maaf banget. Nah, kan kayak gini kan. Nah, ini adalah iterasi yang pertama. First step same with Gauss Seidel gitu ya. Berarti kita dapat T, 31,25. Yang membedakan adalah gitu ya. Nah, habis dari ini kita langsung pindah ke next step. Apa? Apply weighting factor. Atau gini, alpha. Gimana caranya? Berarti T1,1 relax gitu ya, atau R aja lah ya, susah amat hidup gitu ya. T1,1 R gitu ya, sama dengan 1,4 gitu ya. Ini karena weighting factornya adalah 1,4, TI, J1 new, berarti T1,1 new. Mana yang new ini? Karena dia baru didapatkan. Berarti ini new ditambah 1 dikurangi alpha T1,1 old gitu ya. T1,1 relaxation 1,4 kali 3 1,25 gitu ya, ditambah 1 dikurangi 1,4 gitu ya, kali oldnya berapa, kita nggak pernah tahu oldnya berapa, ya udah kasih 0 gitu ya. Berarti nanti misal hasilnya 43,75 karena ini nggak ada 0 gitu ya. Nah, habis itu gitu ya, nah setelah itu nggak balik lagi ke Gauss Seidel gitu ya, tetap dilanjutkan gitu ya, continue gitu ya, carry on for the next calculation. Calculationnya seperti apa? Balik lagi sama dengan Gauss Seidel. Jadi once ada yang baru maka dia langsung dirubah. Berarti T1,1 tahu, berarti kita T1,2 gitu ya. Berarti T1,2 gitu ya, sama dengan berapa gitu ya, T2,2 gitu kan ya. Aturannya kan berarti ini kan tadi untuk I sama dengan 1 ya, berarti di sini untuk J sama dengan 2 gitu ya, kan dilanjutkan. Berarti T1,2 sama dengan T,22 ditambah T,02 ditambah T1,3 ditambah T1,1 dibagi 4 kayak gitu ya. T2,2 kita tetap nggak tahu. T0,2 kita tahu 75. Terus kemudian T1,3 kita nggak tahu. T1,1 nya, nah ini loh, dia yang pakai baru, relax yang kita dapat, berarti ditambah 43,75 dibagi 4 sama dengan misal 29,6875. Nah, ini bedanya gitu ya. Sebenarnya sama aja sama Gauss Seidel gitu ya, cuman dia menggunakan R yang ini kayak gitu. Nah, baru dari sini kita hitung lagi T1,2 relaxation, jadi double gitu ya. Tadi saya bilang gitu ya, compute gitu ya, pakai ini. Sebenarnya sama aja gitu ya. Berarti kalau kayak kalau udah kayak gini berarti tadi gitu ya, 1,4 ini weighting factornya kali sesuatu T yang baru, berarti ini gitu ya, 29,6875 ditambah 1 dikurangi 1,4 kali yang old. Mana yang old? Kita nggak pernah tahu yang old, berarti tetap aja coret gitu ya. Hasilnya adalah 41,5625. Terus gimana? J sama dengan 3. Udah dilakukan sampai tadi I 2 sama 3, dan ini masing-masing I1 2 3 4 1 2 3 4, dan apply gitu ya untuk ini dan ini gitu ya. Jadi berulang. Jadi habis dapat ini dihitung relaxnya, habis ini dihitung relaxnya, gitu terus sampai bosen kayak gitu ya. Oke, berarti isi sih sebenarnya gitu ya. Oke, kalau udah berarti kita pindah ke yang nomor 4. Nomor 4 ini ada case yang berbeda gitu ya. Ada yang namanya insulated gitu ya. Jadi ditembokin gitu ya, areanya ditembokin. Karena saya malas, makanya saya ini aja. Sorry. Cancel. Share, copy. Oke, gini ya. Udah selesai. Nah, dari sini gitu ya. Nah, dari sini ini yang bikin beda. Ini yang bikin beda. Ada terinsulasi gitu ya. Dimana aturan terinsulasi gitu ya, turunan pertamanya itu sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan utara
timur, selatan, everything is about the same gitu ya, masih sama gitu ya, dan apapunnya juga sama gitu. Nah yang membedakan adalah tadi gitu ya, untuk ininya juga sama, nggak apa-apa ya, kita bolak-balik. Nah untuk boundary-nya juga sama. Yang berbeda adalah ini gitu ya, karena ini adalah komponen I dan ini adalah komponen J, di mana komponen I itu 1 sampai M gitu ya. Ini kan berarti berarti di sini adalah I 1 2 3 gitu ya sampai M, dan di sini berarti 1 2 3 sampai N gitu ya. Nah, berarti di sini yang terbatasi adalah yang bagian X-nya gitu ya. Otomatis gitu ya. Yang bagian bawah ini, yang ini kan masih sama gitu ya, ini masih sama 75 karena emang nggak ada perubahan gitu ya di bagian sininya, it's okay gitu ya. Yang 50 gitu ya, yang 50 juga sama gitu, yang ini juga sama, berarti masih oke. Kemudian yang ini gitu, yang 300 juga masih oke. Nah yang berbeda adalah ini, karena sekarang ada tembok, berarti ini sudah nggak bisa dipakai. Kemudian ya bagaimana Bu? Kita punya boundary yang baru gitu ya, untuk 4, J gitu ya, yang nilainya 0 kayak gitu. Nah bagaimana men-treat ini gitu ya, tadi gitu kita masih sama, kita menghitung dulu untuk tembok gitu ya, untuk tembok yang terinsulasi. Kan kita tadi agree gitu ya, bahwa TI plus 1, J gitu ya, ditambah TI min 1, J ditambah TI J plus 1 ditambah TI J min 1 dikurangi 4 TI, J sama dengan 0 gitu ya. Nah kita anggap I nya itu kan kita nggak tahu ya, berarti beyond gitu ya, kan sampai M gitu ya, kita nggak tahu ini, let's say gitu ya, sampai entah M berapa gitu ya. Berarti kita bisa rubah ini, misal TM plus 1, J ditambah TM min 1, J ditambah TM J plus 1 ditambah TM J min 1 dikurangin 4 TM, J sama dengan 0 kayak gini. Nah terus gitu ya, tadi do T per do X gitu ya, untuk M, J sama dengan, bisa kan dirubah menjadi differentiation equation yang sentral gitu ya. Berarti TM plus 1 ditambah TM min 1, J dikali 2dx gitu ya, karena turunan pertama, makanya kan kayak gini gitu ya. Berarti kan bisa dianggap bahwa T pindah ruas, TM 1 plus, J sama dengan TM min 1, J ditambah 2dx gitu ya, kali do T per do X M, J gitu ya. Nah dari sini gitu ya, kita punya ini, let's say persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan gitu ya, persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadinya adalah 2 TM min 1, J ditambah 2 dx kali do T per do X gitu ya, M, J ditambah T M J min 1 ditambah TM J plus 1 dikurangin 4 TM, J sama dengan 0 gitu. Kita tahu ini nilainya adalah 0, otomatis gitu ya, TM min 1, J ditambah TM J min 1 ditambah TM J plus 1 dikurangin 4 TM J sama dengan 0 adalah batas baru atau perhitungan yang baru gitu ya, untuk boundary yang terinsulated gitu. Artinya apa gitu ya? Artinya adalah untuk ini gitu ya, untuk perhitungan grid gitu ya, yang di sebelah sini, di sebelah sini, dan sebelah sini, dia masih menggunakan ini yang sama, direct method yang sama gitu ya. Tapi untuk yang ini gitu, yang di sebelah sini itu kita menggunakan persamaan yang ini gitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan gitu ya, resume untuk insulated, yang pertama gitu ya, menggunakan direct method untuk boundary condition atau grid yang tidak terinsulasi gitu ya. Jadi masih menggunakan tadi gitu ya, persamaan
umum gitu ya untuk direct method. Nah, sedangkan yang kedua untuk grid gitu ya, yang berada di dinding insulasi gitu ya, dia menggunakan new persamaan, yang dimana new persamaannya adalah si mbak ini gitu ya. Nah gini, nah menggunakan mbak ini, udah deh gitu ya. Berarti kita bisa pindah untuk ke persoalannya gitu ya. Persoalannya gimana gitu ya, masih sama gitu ya. Berarti tadi untuk yang T1 itu masih sama gitu ya. Berarti untuk I sama dengan 1 gitu ya. Kemudian I sama dengan sorry jangan kayak gini, sakit nanti kalian. Berarti untuk I sama dengan 1 dan 2 gitu ya, karena kan tadi yang terpengaruh gitu ya. Ingat, I-nya kan tadi I-nya kan tadi cuman 3 gitu ya. Tadi 1, 2 sama 3. Ini kan yang misalnya terdinding gitu ya. Berarti I sama dengan I1 sama I2 dan J itu masih sama. J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4. Ini masih sama direct. Jangan ini deh. Sama dengan 4 gitu ya. Ini juga J yang sama. Ini masih sama menggunakan direct method gitu ya. Jadi persamaannya tadi everything is about same gitu ya. Misal gitu ya, T1,1 sama dengan tadi berapa? T2,1 ditambah T0,1 ditambah T1,2 ditambah T1,0 dikurangin 4 T1,1 sama dengan 0. T21 nggak tahu gitu ya. Ya udah tetap aja T2,1 nggak tahu. Kemudian berarti kita tadi punya persamaan pertama tadi loh gitu ya. Min 4T,1 ditambah T1,2 ditambah T2,1 sama dengan minus 125. Ini persamaan pertama. Masih sama kayak gitu. 1, 2, 3 itu masih sama gitu ya. Itu menggunakan direct method. Bedanya adalah kita nge-treat yang T keempat gitu ya. Jadi kok di sini ada 4 gitu. Jadi kita juga mencari berapa suhu di dinding. Kalau tadi kan di direct method kita cuma lihat di inner node-nya aja gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat juga di dindingnya. Ingat gitu ya, direct method tadi karena yang sebelah kanan itu udah ada suhunya gitu ya, makanya kita cuma nyari yang di tengahnya doang gitu ya, karena ini ada suhu, karena ini udah punya suhu gitu ya, kemudian ini punya suhu, ini punya suhu, dan punya suhu. Sedangkan kalau sekarang gitu ya, makanya dicari cuma tengahnya doang. Nah, kalau sekarang gitu ya, ini kan keblok gitu ya, berarti mau nggak mau dia nggak punya suhu gitu ya, berarti gitu ya, ini kita cari juga kayak gitu. Berarti di sini T1, 2, 3 nya masih sama direct method, yang beda adalah di I sama dengan 4 gitu ya. I sama dengan 4 menggunakan persamaan yang baru gitu ya. Berarti gitu ya, I sama dengan 4, J,1 berarti sama dengan tadi 2, jatuhnya adalah kayaknya tadi saya salah deh, ini harusnya 2, makanya kok aneh banget gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 2T3,1 gitu ya, karena kan tadi M-1 ya gitu ya, berarti kan 4 gitu ya. 2T3-1 ditambah T4,0 ditambah T4,2 dikurangin 4T4,1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian tadi gitu ya, kita T3,1 ya nggak tahu gitu ya, tetap gitu. Kemudian T4,0 kita tahu 50 ditambah T4,2 kita nggak tahu dikurangin 4T4,1 0 gitu ya. Berarti di sini 2T3,1 ditambah 4T4,1 ditambah T4,2 sama dengan minus 50. Ini adalah persamaan ke-13 gitu ya. Karena tadi ini kan persamaannya sampai 12, karena di sini 4 kali 3. Ini adalah direct method gitu ya. Dia sama tapi nambah iterasi, karena untuk yang tembok itu ada perhitungannya sendiri kayak gitu. Ini yang ke-12, ini berarti yang ke-13 kayak gitu ya. Di ke-13 kemudian sama gitu ya. Untuk J sama dengan 2, ini kan J sama dengan 1. Untuk 2, 3, 4 berarti nanti ada persamaannya 14, persamaan 15 dan persamaan 16. In the end gitu ya,
masih sama, kita akan punya kita akan punya ini sepanjang ini gitu ya. Nih kalau kalian boleh lihat gitu ya, sebenarnya dia sama kayak direct method, cuman direct method cuman sampai 12, dia cuman sampai di sini 000 300 500. Nah dia udah mulai bedanya di sekitar sini gitu ya, di sekitar sini. Nah ini kan direct method cuma sampai ini gitu ya, dia lebih banyak gitu ya, 16 jatuhnya, 1 2 3 4 ya gitu ya. Jadi kok direct method 12 dia menjadi 16 kayak gitu loh, jadi lupa kan. Nah gini ya, jadi matriksnya seperti ini gitu ya. Jadi ada 16, ini persamaan pertama gitu ya. Aish, ini nggak bagus banget. Nah gitu ya, persamaan pertama yang tadi gitu ya, direct method yang awal gitu, yang ini gitu ya 125. Kemudian yang ke-13 gitu ya, berarti yang baru gitu ya, ini adalah yang ke sini 1 2 14 15 ya, harusnya 16, saya kurang gitu ya. Jadi silakan dicari sampai ketemu matriks, nanti udah deh diselesaikan dengan Gauss Seidel dan sebagainya. Oke, alhamdulillah akhirnya materi semua sudah disampaikan gitu ya. And finally we come up to the last topic gitu ya, dan PDE elliptical ini adalah penutup untuk mata kuliah metode numerik ini di semester ini gitu ya. Meskipun mungkin kalau kalian paham ada satu PDE yang belum tersampaikan, yakni yang hiperbolik gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nanti bisa dicari di source yang lainnya. Semoga kalian happy, you're already doing good this far gitu ya. Kalian udah nyampe ke titik ini dan udah enjoy gitu ya, itu udah oke banget gitu ya. You have to proud yourself. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.